Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kekuatan kepada saya sehingga saya sudah menyelesaikan 20 tangga titian kesadaran. Dan saya sudah membagikannya kepada para sahabat semua. Tentu saja kita juga bersyukur, para sahabat juga bersyukur karena diberikan kekuatan dan kesabaran untuk bisa belajar bagaimana caranya untuk menaiki tangga demi tangga dari titian kesadaran. Oleh karena itu mari kita sampaikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Dia, Sang Pemilik semesta raya, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, dengan memujinya, dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Memasuki tangga yang ke-23 ini, mari kita memohon ridho dan berkahnya. Semoga Allah meridhoi, memberkahi, dan memberikan kekuatan kepada kita untuk memasuki tangga yang ke-23 ini, sehingga kita bisa menyerap apa yang disampaikan sekaligus bisa mengamalkannya. Oleh karena itu mari kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat masih ingat di tangga yang ke-22 saya menyampaikan teknik pembebasan sejati, yaitu teknik untuk mengendalikan pikiran kita sendiri. Saya sudah menyampaikan 7 langkah. Di langkah yang ke-7 kita memasuki dimensi baru yang disebut dengan kesadaran. Jadi kita sudah memasuki dimensi baru. Ya, kalau kita sudah berlatih dari langkah 1 sampai langkah yang ke-6. Jadi langkah ke-7-nya itu proses memasuki dimensi barunya. Nah, apakah sudah berhenti? Cukup berhenti sampai di situ? Tentu saja, ya. Kita perlu menjelaskan lebih rinci lagi, ya, langkah 1 sampai 7 itu. Nah, saya ingin melanjutkan di tangga yang ke-23 ini, ya, lebih detail tentang 7 langkah yang sudah saya jelaskan, teknik pembebasan sejati saya sebut, yaitu untuk mengendalikan pikiran kita sendiri, ya, dari langkah 1 sampai 7. Nah, ini penjelasannya para sahabat. Perhatikan ya. Ketika kita mendengarkan pikiran tadi, ya, suara dari benak kita sendiri, maka kita mulai merasakan sadar tentang diri kita yang lebih mendalam. Karena kita kan mendengarkan. Nah, selama ini kita itu tidak mau mendengarkan. Malah justru ketika ada bisikan dari pikiran kita itu, malah justru kita langsung mengikuti apa yang ada, yang diperintahkan oleh bisikan itu. Sehingga banyak sekali manusia yang terjebak oleh bisikan ketidaksadarannya. Nah, itulah sebetulnya yang disebut dengan syaiton. Jadi syaiton itu adalah pikiran gelap yang membisikkan kesadaran. Karena kesadaran itu tidak berdaya, saat diberikan bisikan gelap dari syaiton itu, kemudian dia langsung melakukan. Sehingga tidak heran ada orang yang berani membunuh orang lain. Bahkan ada seorang anak membunuh orang tuanya. Ada orang tua juga yang membunuh anaknya. Kejadian-kejadian semacam ini sering kita dengar dalam kehidupan ini. Kok itu bisa terjadi? Itu sebetulnya adalah bisikan dari pikiran yang didengar dan kemudian langsung dianggap itu adalah dirinya. Sehingga menganggap bahwa objek yang membisikkan itu adalah dirinya. Sehingga sang diri ini langsung bertindak. Padahal yang membisikkan itu bukan dirinya. Itu diri palsunya. Karena diri yang sejatinya itu sifat dasarnya tidak punya sifat yang semacam itu. Nah, ini akan saya jelaskan lebih detail lagi di tangga yang ke-23. Jadi kalau para sahabat merasa kesulitan menangkap kata demi kata yang saya sampaikan, diulang-ulang saja. Dengan sabar insya Allah kita akan bisa mencapainya.
Makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, minta tolong kepada Allah cuma dua saja. Pertama sabar, yang kedua sholat. Wasta'inu bisobri wassolah. Wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Minta tolong pada Allah itu dua aja. Satu sabar, dua sholat. Tetapi yang demikian itu amat berat. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, siapa orang yang khusyuk itu? Dijelaskan di Quran. Allazina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Jadi orang-orang yang khusyuk dalam sabarnya dan khusyuk dalam sholatnya itu adalah orang-orang yang sudah berjumpa dengan jati dirinya. Dan dia sudah kembali kepada jati dirinya. Jadi orang-orang yang sudah berjumpa dengan jati dirinya dan sudah kembali pada jati dirinya, berarti kan sifat dasarnya dia itu, sifat dasar diri sejatinya, itu sudah serasi, mengalami keserasian dengan keberadaan. Jadi sabar dan sholat itu jelas menjadi penolong yang sangat luar biasa. Makanya saya pesankan ya, sabar. Yuk kita bina ya keserasian antara sifat dasar diri sejati kita dengan sang keberadaan. Lama kelamaan ya kita akan mengurangi kejomblangan. Artinya apa? Gap antara sifat dasar diri sejati kita dengan keberadaan itu makin lama ya makin banyak keserasiannya. Nah, disitulah kita akan merasakan kehidupan yang sangat menakjubkan. Makanya di salah satu episode di channel YouTube saya itu kan ada kajian ya hidup yang menakjubkan, itu episode 1 sampai episode 10 sudah saya bagikan. Itu juga pengalaman yang sangat luar biasa ya. Bagaimana kita bisa memperoleh hidup yang menakjubkan. Bagaimana kita bisa mengkoherensikan antara pikiran dan perasaan. Bagaimana kita bisa menimbulkan medan elektromagnetik yang luar biasa. Sehingga tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita itu menjadi medan magnet yang akan bisa menarik apa yang kita inginkan, yang apa kita cintai dalam kehidupan kita. Silakan para sahabat, kalau yang belum mendengarkannya, kembali ya, dengarkan 10 episode hidup yang menakjubkan. Karena itu ada kaitan, semua ada kaitan yang saya sampaikan. Tapi prinsipnya yang saya sampaikan itu ya adalah membangun kesadaran. Jadi ya, sementara kita mendengarkan ya suara dari pikiran kita, ya di langkah 1 sampai ke 7, di tangga yang ke-23, maka kita mulai sadar tentang diri kita yang lebih mendalam. Karena kalau kita ngobrol, sekali lagi, ada yang berbicara, ada yang mendengar. Ya. Nah, kita ini tugasnya kan mendengar saja, menjadi saksi. Awas ya, mendengar tanpa larut, mendengar tanpa menghakimi, mendengar tanpa menilai, tidak terjebak baik buruk, benar salah. Kalau kita terjebak penghakiman, baik buruk, benar salah, hati-hati ya. Jadi suara itu sudah selesai kita dengar, suara yang sama akan muncul lagi. Dan itu gak ada habis-habisnya. Itulah kenapa banyak orang, mohon maaf ya, yang belajar kesadaran tidak naik-naik karena gak tahu ilmunya. Makanya harus tahu kuncinya. Nah, ini saya bagikan kunci-kuncinya. Karena ini adalah rahasia semesta. Nah, jadi ketika kita sedang mendengarkan suara itu, maka kita mulai merasakan suatu kesadaran. Tentang apa? Tentang diri kita yang lebih dalam. Oh, ternyata diri saya itu bukan yang sedang bicara, bukan. Diri saya adalah yang sedang menjadi saksi, yang sedang mendengarkan. Yang berada di balik pikiran itu diri saya. Itulah diri kita yang sebenarnya. Nah, kalau kita sudah bisa menemukan diri kita yang sebenarnya di balik pikiran kita itu, wah, itu sudah dahsyat. Ini sudah memasuki kesadaran para sahabat. Nah, di situasi yang semacam itu, ketika kita merasakan diri kita yang lebih dalam, secara sadar, sesadar-sadarnya, bahwa di balik pikiran itu ada diri saya yang sebenarnya. Dan kita bisa menemukan diri kita yang sebenarnya di balik pikiran itu. Apa yang akan terjadi? Silahkan kalau para sahabat bisa mengalami ini. Lama kelamaan pikiran akan melonggarkan cengkeramannya. Dia akan melonggarkan cengkeramannya terhadap kita. Dia tidak berkuasa lagi untuk memerintah kita. Dan segera akan mereda cengkeramannya. Karena kita tidak lagi memberi energi pada pikiran itu.
Kapan kita memberi energi? Awas. Saat kita mengidentifikasi diri sebagai pikiran, itulah kita memberi energi. Yuk sekarang kita tafakuri ya para sahabat. Selama ini kan kita menganggap objek yang mengendalikan diri kita yang bernama pikiran itu diri kita. Semakin kita mempercayai bahwa dia adalah diri kita, berarti saat selama ini kita memberi energi. Bagaimana pikiran kita tidak berkuasa? Bagaimana pikiran kita tidak mengendalikan diri kita? Kalau diberi energi terus menerus, dia semakin gagah menguasai kita. Yuk sekarang kita sadari, oh ternyata hidup saya selama ini ada yang kurang tepat. Saya menyangka selama ini objek yang mengendalikan diri saya itu adalah diri saya. Ternyata yang mengendalikan diri saya bukan diri saya yang sebenarnya, tapi diri saya yang palsu yang bernama pikiran itu. Pantas saya mengalami kehidupan yang susah, sengsara, banyak konflik, susah bangkit dari keterpurukan. Oh ternyata itu. Sekarang saya sudah menyadarinya di tangga yang ke-23. Saya sudah menemukan kuncinya. Ternyata begitu saya mengidentifikasi diri saya sebagai pikiran, berarti saat itu saya memberi energi. Wow, berarti kalau begitu energi yang sudah saya berikan kepada pikiran itu harus saya ambil lagi. Inilah yang dikatakan yang dikatakan pada saat Rama mau menjemput Sinta, itu harus membuat jembatan. Jadi sebenarnya membuat jembatan itu mengembalikan energi itu. Sadar nggak para sahabat? Bahwa sebetulnya saat kita mengidentifikasi diri sebagai pikiran, saat itu kita memberi energi. Berarti selama ini kenapa pikiran kita berkuasa pada diri kita? Karena kita yang ngasih energi. Kita yang ngasih energi. Kita yang menyiraminya dengan energi itu. Sehingga pikiran makin gagah, makin berkuasa. Makanya orang yang dikuasai oleh pikiran gampang marah, gampang tersinggung, gampang menghujat, gampang protes. Gampang menyalahkan, gampang menghakimi, gampang merendahkan, gampang memfitnah, gampang menyebarkan hoax. Jelas itu semua adalah orang-orang yang pikirannya belum digunakan. Dia sedang digunakan oleh pikirannya. Makanya jangan heran ketika orang berada di level itu banyak sekali mengalami penderitaan. Bahkan bisa mungkin bisa jadi dia mengeluarkan kata-kata yang tidak terkontrol, menghina orang. Kemudian orang merasa dihinakan nama baiknya. Kemudian dia lapor kepada pihak yang berwajib. Kemudian urusan hukum. Kan itu penderitaan. Karena dia gagal mengendalikan pikirannya. Nah sekali lagi para sahabat ketika kita mendengarkan pikiran itu, suara itu, kita mulai merasakan sesuatu kesadaran dalam diri kita. Oh diri kita bukan pikiran. Diri kita yang lebih dalam dari itu. Ternyata diri saya yang melampaui pikiran itu. Ternyata itu diri saya yang sebenarnya. Saat kita menemukan itu, pikiran melonggarkan cengkeramannya terhadap kita. Pikiran mulai mereda. Apa yang terjadi? Kita tidak memberi energi lagi kepada pikiran itu. Dan kita tidak mau lagi mengidentifikasi diri kita sebagai pikiran. Semoga sukses ya di tangga yang ke-23 ini para sahabat bisa mencapai ini. Bila pikiran mulai mereda, tidak mencengkram kita lagi, tidak mengendalikan diri kita lagi, maka kita akan mengalami yang namanya diskontinuitas. Nah, diskontinuitas itu kebalikan dari continue. Jadi ada continue, ada discontinue. Jadi kalau continue itu nyambung, kalau discontinue itu berarti terputus. Jadi ketika pikiran mulai mereda, maka kita akan mengalami diskontinuitas. Artinya tidak continue lagi. Diskontinuitas di mana? Diskontinuitas di dalam aliran mental kita. Maka akan terjadi yang namanya kesenjangan tanpa pikiran. Kalau kita bisa mencapai kesenjangan tanpa pikiran ini, itu yang namanya keheningan. Para sahabat.
Hening itu bukan diam ya, tapi nggak karu-karuan diamnya. Coba sekarang ketika diam itu mendengarkan suara benak dari pikiran kita. Dan dengarkan suara kita dan kita jadi saksi. Dan saat kita mendengarkan, cobalah jangan ada penghakiman. Nah, diamnya orang yang berilmu itu seperti itu. Kalau diamnya orang yang tidak berilmu, malah menggerutu di sini. Malah menambah ego. Atau merencanakan sesuatu untuk membalas orang lain. Itu bedanya orang yang berilmu yang tidak berilmu. Orang yang berilmu itu tidak pernah tidak pernah mau, bahkan sekalipun dia dihujat oleh orang lain, dia tidak pernah membalas menghujat. Karena apa? Karena penghujatan itu kan sebetulnya tidak buat orang, buat dirinya sendiri. Orang yang sadar kalau di semesta ini cuma ada dia satu-satunya, gak ada orang lain. Semua kebaikan buat dirinya, semua keburukan buat dirinya, tidak mungkin dia melakukan keburukan. Dia hanya ingin melakukan kebaikan saja. Karena apa? Kebaikan yang dilakukan pun bukan buat orang lain, tapi buat dirinya sendiri. Nah, diskontinuitas ini ya bahasa lainnya adalah kesenjangan tanpa pikiran. Nah, mula-mula kesenjangan ini singkat, sangat singkat. Jadi untuk yang belajar awal-awal, kesenjangan tanpa pikiran ini singkat. Jadi si pikiran ini tidak kontinu terus-menerus ya memerintah kita. Jadi ada jeda, ada kesenjangan tanpa pikiran. Jadi artinya pikiran tidak memerintah. Nah, awal-awal untuk pembelajar, kesenjangan ini singkat. Tetapi ya mungkin awalnya cuma beberapa detik saja. Percayalah sama saya. Kalau kita rajin berlatih, berangsur-angsur kesenjangan ini akan berlangsung lebih lama lagi. Mungkin dari detik ke menit ya, nanti lebih lama lagi, lebih lama lagi. Nah, kesenjangan tanpa pikiran itu yang kemudian membuat seseorang itu responsif tetapi tidak reaktif. Coba perhatikan. Kalau ada orang nyolot di jalan, kita langsung pengen nyolot lagi. Nah, itu berarti tidak ada kesenjangan. Itu tidak ada diskontinuitas. Itu masih kontinu itu. Jadi artinya kita masih merespon di luar diri kita. Nah, kita sebetulnya masih dikendalikan oleh pikiran. Nah, ketika orang lain nyolot misalkan di jalan, ya kita tenang aja. Nah, itu tenang itu artinya kita responsif tapi tidak reaktif. Nah, responsif itu artinya itu adalah kesenjangan tanpa pikiran. Nah, bahasa kerennya adalah diskontinuitas. Jadi diskontinuitas itu ada jeda gitu, ada keterputusan. Jadi aliran mentalnya itu tidak terus menerus. Nah, ada aliran mental yang terputus, Nah, inilah pentingnya kita berlatih langkah 1 sampai langkah yang ke-7 di tangga yang ke-22. Sehingga di tangga yang ke-23 ini saya menjelaskan step-step itu pentingnya buat apa. Nah, di sini saya jelaskan. Jadi sebetulnya kita ingin memperoleh kesenjangan tanpa pikiran. Nah, kesenjangan tanpa pikiran ini awalnya bagi pembelajar singkat sekali. Tapi walaupun singkat sudah ada kesenjangan. Bagus kan? Ya, bagus. Jadi artinya tidak langsung otomatis lah. Makanya kan kita ini kadang-kadang otomatis ya. Begitu orang lain ngomong kasar, kita juga langsung ngomong kasar otomatis. Nah, lihat orang-orang yang sudah tenang ya. Ketika orang lain ngomong sekasar apapun, dia tetap aja tenang, tidak merespon. Kan banyak orang yang terpancing ya. Nah, ketika masih terpancing, berarti sebetulnya dia belum menemukan diri sejatinya. Dia masih menganggap sebetulnya dia itu adalah pikirannya. Sehingga yang mengendalikan dia itu adalah objek itu dianggap sebagai diri sejatinya. Ya, itu sebetulnya sangkaan yang keliru ya. Sehingga kita masih mengidentifikasi diri kita sebagai pikiran. Nah, kita ini kenapa harus berlatih supaya apa? Kesenjangan tanpa pikiran itu makin lama sehingga yang terjadi adalah responsif tetapi tidak reaktif. Oke. Nah, ketika kesenjangan ini terjadi, awas ya, kesenjangan tanpa pikiran maksud saya, ya. Maka kita akan merasakan keheningan. Kita akan merasakan kedamaian. Itu yang disebut dengan keheningan dan kedamaian dari dalam, para sahabat. Maka coba perhatikan ya, orang-orang yang sudah sampai di kesadaran ini ya. Jadi hening dan damai itu setiap saat. Sudah tidak terpengaruh lagi oleh situasi di luar ya. Karena dia sudah menjadi dirinya sendiri. Nah, menjadi dirinya sendiri itu artinya menemukan kecerdasan yang melampaui pikiran itu. Dan cara menemukannya sederhana kan? Sering-sering mendengarkan suara pikiran.
Sering-sering melakukan itu tanpa penghakiman, tanpa penilaian. Ya, seperti langkah 1 sampai langkah ke-7 di tangga yang ke-22. Nah, mohon maaf para sahabat ya, mendengarkan titian kesadaran ini memang tidak bisa random. Tidak bisa misalkan satu tiba-tiba dengar 23 misalkan. Gak bisa, saya tidak menyarankan itu. Karena nanti banyak sekali istilah-istilah yang saya sampaikan, para sahabat tidak mengerti. Jadi harusnya 1, 2, 3 terus ya, bertahap ya. Makanya untuk ya mendengarkan titian kesadaran 30 tangga ini, memang para sahabat perlu 30 hari. Sisihkanlah waktu ya, setengah jam dalam sehari untuk mendengar. Nah 30 hari yang pertama. Nanti masuk siklus yang kedua. Dicoba lagi 30 hari dengar lagi. Karena apa? Begitu kita mendengar di kesadaran yang berbeda, nanti kita akan mendengar insight yang berbeda. Percaya deh sama saya. Jadi 30 hari yang pertama udah apa adanya ada dulu. Nanti 30 hari yang kedua rencanakan lagi. Saya sudah selesai 30 hari yang pertama, saya akan masuki 30 hari yang kedua. Dengarkan kajian ini dari satu lagi. 1, 2, 3 terus. Tetapi dengan pengulangan. Percaya sama saya. Begitu ada repetisi, apalagi sudah masuk dalam alam bawah sadar, itu akan menggantikan semua program yang salah di alam bawah sadar kita. Dan yang luar biasa nanti, kita akan merasakan bahwa ada perubahan pada diri kita. Jika perlu masuk siklus ketiga, siapkan lagi 1 bulan lagi. Masuk siklus keempat, siapkan sebulan lagi. Kelihatannya seperti sama, padahal kesadaran kita sudah berbeda. Karena diri kita yang hari ini tidak sama dengan diri kita yang akan bangun besok hari. Diri kita yang bangun hari ini tadi pagi sudah berbeda dengan diri yang bangun kemarin pagi. Sudah bukan diri kita. Sel-sel dalam tubuh kita aja sudah berubah. Jumlah sel dalam tubuh kita ya secara mikroskopik tidak tetap. Ada yang mati, ada yang mengalami regenerasi sehingga tumbuh lagi. Dan menurut ilmu kesehatan ya ternyata ya setiap hari itu kita mengalami kematian sekitar 17 miliar sel dari 100 triliun sel tubuh kita. Nah apalagi ya mohon maaf, orang yang banyak depresi, stres, itu karena apa? Karena masih dikendalikan oleh pikirannya, maka otomatis ya orang yang stres, sakit, maka hipertensi, darah tinggi, nah itu kan menjadi sumber penyakit. Sehingga tubuh fisiknya itu mudah sekali mengalami kehancuran. Nah memasuki tangga-tangga kesadaran ini ya, jadi memang harus bertahap. Nah masuk tangga yang ke-22, latih dari 1 sampai 7. Nah, sudah saya jelaskan di tangga yang ke-23 ya, apa dampaknya kalau kita latihan terus-menerus seperti itu. Jadi ketika kita bisa mengalami kesenjangan tanpa pikiran tadi, maka kita akan mengalami keheningan, akan mengalami kedamaian dari dalam diri kita. Keheningan dan kedamaian inilah yang dimaksud dengan keserasian dengan keberadaan. Jadi di tangga yang sebelumnya kan saya sudah menjelaskan bahwa ya kita harus mencapai keserasian dengan keberadaan. Kapan seseorang itu mengalami keserasian dengan keberadaan? Apabila dia sudah menemukan keheningan dan kedamaian dari dalam. Itu terjadi hanya ketika kita mengalami kesenjangan tanpa pikiran. Nah, sehingga ya semua hal yang disamarkan oleh pikiran itu kita sudah mengerti sekarang. Itu mah pikiran sedang menyamar. Semua yang disamarkan oleh pikiran kita bisa mengerti. Nah, dengan rajin berlatih ya seperti langkah 1 sampai langkah 7 di tangga yang ke-22, maka percaya sama saya, keheningan dan kedamaian ini semakin hari semakin dalam. Jadi sekarang dalam, besok lebih dalam lagi, ya di siklus pertama, siklus kedua, siklus ketiga, 30 hari yang pertama, 30 hari yang kedua, 30 hari yang ketiga, memang kita harus begitu belajar. Karena belajar itu ya harus panjang hayat. Ya tidak boleh belajar itu cuma satu periode tertentu kemudian kita tidak belajar lagi. Sama ya ketika kita membaca ayat Quran misalnya. Ketika kita membaca ayat Al-Quran hari ini dengan kesadaran hari ini, kita besok membaca ayat yang sama di kesadaran yang berbeda, kita mendapat insight yang berbeda. Kita dapat sudut pandang yang berbeda. Itu sebabnya tidak ada orang yang bisa membatasi pengertian yang ada dalam Al-Quran.
Karena pengertian yang ada dalam Al-Quran itu tak terbatas, tak terhingga. Karena dia itu adalah firman Allah yang tak berhingga. Jadi kalau ada orang yang membatasi, ya tidak boleh begitu, harus begini. Nah itu pembatasan. Kalau ada pembatasan berarti isinya Al-Quran terbatas dong. Sedangkan Allah sendiri, ya Allah sendiri adalah tanpa batas. Kecerdasannya tanpa batas. Kalau kecerdasan tanpa batas, satu statement yang kelihatannya sama, itu sebetulnya seperti kulit bawang. Begitu dibuka ada lagi, dibuka ada lagi, dibuka ada lagi, dibuka ada lagi. Dan tidak ada akhirnya. Sampai mencapai kekosongan. Kalau mencapai kekosongan artinya sudah kembali kepada pengertian dasarnya. Makanya tidak bisa kita membatasi orang, apalagi pikiran seseorang, apalagi orang yang pikirannya sudah melampaui pikirannya yang sempit, sudah melampaui kecerdasan yang melampaui pikiran, tidak bisa dibatasi pikirannya. Sehingga ketika dia membaca dengan kesadaran yang berbeda, dia akan memiliki insight yang berbeda. Makanya tidak ada orang yang bisa membatasi. Itu yang digambarkan. Kalau ilmunya Allah itu ya dituliskan, lalu seluruh laut itu jadi tintanya dan seluruh pohon jadi penanya, tidak akan cukup menggambarkannya. Itu metaforis yang semacam itu atau simbolisasi yang semacam itu menggambarkan bahwa ilmu Allah tak terhingga. Sedangkan kita diberikan pikiran oleh Allah, diberikan kecerdasan yang melampaui pikiran, itu juga tak terhingga. Sehingga ketika orang sudah bisa mendapatkan kecerdasan yang melampaui pikiran, lalu membaca sesuatu, dan setiap kali membaca, walaupun itu sama yang dibaca, dapat insight yang berbeda, itu seperti kulit bawang. Makanya tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Oleh karena itu maka kita mulailah untuk menyadari bahwa sebetulnya kita tidak boleh menghakimi orang lain. Apalagi orang lain yang mendalami sesuatu tidak bisa ya dibatasi oleh mereka yang tidak mendalami itu. Ya. Nah para sahabat, jadi rajin berlatih langkah 1 sampai 7, maka kita akan menemukan keheningan dan kedamaian dari dalam. Nah ketika itu ya sudah kita capai, kita akan mencapai kedalaman tanpa akhir. Nah, kedalaman tanpa akhir. Jadi sebetulnya belajar kesadaran itu tidak ada batasnya. Ya, akan mencapai kedalaman tanpa akhir. Jadi kedalaman yang tanpa akhir berarti kedalaman yang tak terhingga. Nah, kedalaman yang tanpa akhir malah justru kedalaman yang kembali ke titik awal. Maka kalau di Quran Allah mengatakan huwal awalu wal akhiru, ya, dialah yang awal, dialah yang akhir. Justru dia sedang mengatakan tidak berawal dan tidak berakhir. Ketika kedalaman tanpa akhir kan kembali ke titik awal. Itu artinya siklus. Dulu kan orang berantem kalau bumi ini katanya datar. Dan kemudian orang menemukan lagi, oh bumi ini bulat. Kenyataannya apa? Kalau berangkat dari satu titik kembali ke titik itu. Maka itu yang digambarkan di Mekah pada saat kita tawaf. Tawaf itu kan berasal dari satu titik kembali di titik itu. Tapi ketika kembali ke titik itu dan mempertahankan jari-jari, seperti kita membuat lingkaran. Berawal dari satu titik, berakhir di titik itu. Titik itu gak kelihatan lagi. Jadi dialah yang awal, dialah yang akhir. Artinya bukan dia berawal, dia berakhir. Justru dia tidak berawal, dia tidak berakhir. Jadi memahami ayat itu hati-hati. Ketika Allah mengatakan huwal awalu wal akhiru, dia yang awal, dia yang akhir. Justru pengertian yang sebenarnya dia tidak berawal, dia tidak berakhir. Beda kalau kita bikin garis. Bikin garis itu titik awal dan titik akhir berbeda. Kalau bikin lingkaran, titik awal dan titik akhir ketemu lagi. Makanya ya belajar ilmu itu ketika kita menemukan kedalaman yang tiada akhir, berarti kembali ke titik awal. Itu siklus. Sama kita juga melaksanakan puasa di bulan Ramadan kan siklus. Tahun 1440 kita puasa 30 hari. Tahun 1441 Hijriah kita puasa 30 hari. Tahun 1442 kita puasa 30 hari. Kan siklus. Kita yang tahun 1440 Hijriah dengan kita yang hari ini kan bukan kita yang dulu lagi. Oleh karena itu maka pengalaman melaksanakan saum ini kan berbeda. Rasa yang kita dapatkan berbeda. Kalau kesadaran kita meningkat, makanya kedalaman yang tanpa akhir. Nah, kedalaman yang artinya kedalaman yang tak berhingga. Para sahabat,
Kalau saya ditanya, kalau begitu keheningan dan kedamaian pada saat kita mengalami keserasian dengan keberadaan, apakah itu ada batasnya? Enggak ada. Keberadaan tak terbatas. Oleh karena itu maka keserasian dengan keberadaan pun sebetulnya tanpa batas. Jadi oleh karena itu maka kedalaman pun tanpa akhir. Oleh karena itu maka keheningan dan kedamaian itu tanpa batas. Inilah yang ingin saya sampaikan di tangga yang ke-23. Sampai bertemu di tangga yang ke-24. Terima kasih. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.